Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bojonegoro, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Dalam kesempatan kali ini, selaku memenuhi tugas ekonomi politik, kami akan mempresentasikan tentang negara kesejahteraan. Pemateri pertama, Dina Wahyu Anggrini. Pemateri kedua, Lutfa Mahira. Pemateri ketiga, Ilham Angga Ardiansyah. Negara kesejahteraan adalah sistem ekonomi negara di mana pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara sepenuhnya disediakan oleh pemerintah, khususnya pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan hari tua atau pensiun, dan kecelakaan kerja. Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam pembangunan warganya. Pendapat Spiker terkait negara kesejahteraan adalah standard for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standard. Dari pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tugas negara kesejahteraan adalah memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Prinsip dasar dari konsep welfare state. Yang pertama, pemerataan pendapatan atau equitable distribution of wealth. Yang kedua, persamaan kesempatan atau equality of opportunity. Yang ketiga, tanggung jawab public atau public responsibility terhadap mereka yang tidak mampu untuk menyediakan sendiri kebutuhan minimum hidup layak. Yang selanjutnya, tujuan pokok. Yang pertama, mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik. Yang kedua, menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Yang keempat, menyediakan asuransi sosial, pendidikan kesehatan bagi masyarakat miskin. Yang terakhir, menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people, memberi proteksi sosial bagi tiap warganya. Ada beberapa model welfare state yang diterapkan di dunia, yaitu yang pertama ada model institusional. Model institusional atau universal model institusional memandang bahwa kesejahteraan sosial adalah seluruh warga negara, sehingga pelayanan dilakukan secara tetap serta tidak memandang kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat. Negara yang menerapkan model institusional adalah Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark. Yang kedua ada model koorporasi. Model koorporasi atau Bismarck model koorporasi adalah model welfare state dengan sistem jaminan sosial yang dilakukan secara melembaga dan luas. Tetapi kontribusi terhadap pembagian jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan buruh. Model koorporasi diterapkan di negara Jerman dan Australia. Selanjutnya ada model residual. Model residual menerapkan pelayanan yang selektif dan dipengaruhi paham konservatif dan didorong oleh ideologi pasar bebas. Negara memberi pelayanan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar untuk kelompok orang miskin, menganggur, penyandang cacat, dan lansia yang tidak kaya. Model residual memiliki cakupan yang luas, tetapi jumlah pelayanan relatif kecil dan berjangka pendek. Perlindungan sosial dan pelayanan dilakukan secara temporer, diberikan secara ketat, efisien, dan dalam waktu singkat. Negara yang menganut model residual adalah Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Selanjutnya ada model minimal. Ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program jaminan sosial dan kesejahteraan diberikan secara sporadis atau tidak merata, parsial dan minimal. Umumnya diberikan kepada pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, serta pegawai swasta yang mampu membayar premi. Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut model minimal.
dapat dilihat dari landasan dasarnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial masih tergolong kecil. Negara yang mengatur modal minimal adalah Brazil, Spanyol, Sri Lanka, dan Filipina. Konsep welfare state di Indonesia. Indonesia memisahkan konsep negara kesejahteraan atau welfare state ke dalam dua kategori, yaitu program jaminan hari tua. Program ini menggunakan sistem tabungan untuk menumpuk dana yang akan diberikan sebagai tunjangan hari tua berupa tunjangan pasca karya maupun uang pensiun. Yang kedua, ada program pemeliharaan kesehatan. Penerapan sistem asuransi penyeluruh dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS sebagai pengelolanya, di mana masyarakat diharuskan membayar iuran wajib setiap bulannya. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan asuransi kesehatan untuk keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Sehat atau KIS tanpa kewajiban membayar iuran. Yang selanjutnya, fondasi konsep negara kesejahteraan. Bagi Adam Smith, tugas utama negara ada 4, yaitu yang pertama, menjamin kebebasan masyarakatnya terhadap agresi asing dan perbudakan. Meskipun untuk itu harus melakukan pengorbanan finansial yang signifikan. Yang kedua, melindungi setiap anggota masyarakat terhadap ketidakadilan dan operasi yang dilakukan satu anggota terhadap anggota lainnya. Yang ketiga, mengadakan dan memelihara berbagai lembaga dan pekerjaan publik untuk meyakini memberi kebaikan bagi masyarakat sebagai keseluruhan tanpa ada satu atau sekelompok individu yang mengambil keuntungan daripadanya. Bagi Smith, negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menyediakan aneka infrastruktur seperti jalan ataupun pelabuhan, tetapi juga harus memperhatikan pendidikan rakyat dan sejumlah aspek kesehatan publik. Yang keempat, kendati menolak intervensi merusak negara terhadap mekanisme harga, negara harus meregulasi harga roti dalam rangka melindungi rakyat terhadap eksploitasi yang tidak adil atas mereka. Kelebihan dan kelemahan. Walaupun memang negara kesejahteraan terdengar sangat ideal, namun sistem ini memiliki kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing. Kelebihannya, yang pertama, meniadakan kesenjangan sosial pada seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat kaya dan miskin. Yang kedua, pihak pebisnis dan karyawan adalah kedua pihak yang saling melengkapi, bukan menjadi penindas satu sama lain. Yang ketiga, seluruh kebijakan ekonomi dan wewenang pihak pemerintah pusat. Yang keempat, negara mampu memberikan jaminan yang penuh atas kesejahteraan setiap warga negaranya. Kelemahannya, yang pertama, adanya tuntutan pajak yang sangat tinggi mampu menurunkan semangat kerja setiap masyarakat. Yang kedua, mendidik kaum miskin dan lemah yang ada pada suatu negara untuk bermalas-malasan karena hidup mereka sudah dibiayai oleh pemerintah. Yang ketiga, diberlakukannya sistem pajak progresif diklaim mampu merugikan masyarakat. Karena jika seorang semakin kaya, maka akan semakin besar juga nilai pajak yang harus dirinya bayarkan. Yang terakhir, tingkat kreativitas ekonomi pada setiap masyarakat akan menurun karena dikendalikan oleh kekuasaan tertinggi. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.